Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini, yaitu untuk membahas tentang bahasa Arab lagi. Kita akan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mengenal salah satu poin dalam bahasa Arab yang sangat penting bagi kita ketika kita mau mengarang insya atau menulis dalam bahasa Arab. Maka kita diharuskan atau diwajibkan lah, atau apa namanya ya. Seharusnya kita mengetahui tanda-tanda ini agar ketika kita menulis insya itu akan benar ketika menaruh tanda-tanda. Yaitu kita akan mengenal di sini mengenal tanda-tanda baca. Mengenal tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Oke, sebelum itu kita akan membuat seperti biasa, akan membuat table agar memudahkan kita untuk membahasnya. Baik. Di sini tanda-tanda baca dalam bahasa Arab yang pertama ada yang namanya tanda koma. Kalau dalam bahasa Arab itu seperti ini, agak kebalik. Tapi kalau dalam bahasa Indo seperti ini. Ini dalam bahasa Indo. Itu bedanya. Jadi bahasa Indo seperti ini. Biasanya kalau ngasih tanda koma maka seperti ini. Ya, mungkin semuanya mau dibesarkan dulu. Ya, kayak gini. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya yaitu, kalau bahasa Arabnya tanda koma adalah al-faslah. Al-faslah. Al-faslatu. Ini adalah tanda koma. Disebut dalam bahasa Arab yaitu al-faslah. Apa al-faslah? Memisah. Atau memisah. Kemudian yang kedua, adalah tanda titik koma. Ini adalah titik koma. Ini dalam bahasa Indo. Tapi kalau di bahasa Arabnya biasanya seperti ini. Ya, jadi kayak gini kalau tanda koma, titik koma. Bahasa Arabnya adalah al-faslah al-munqati'ah. Al-manqutah. Al-faslatul manqutah. Yang artinya tanda titik koma. Ya Allah. Titik koma. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda baca yang dalam bahasa Arab yang selanjutnya adalah tanda titik. Disebut tanda titik. Seperti ini. Bahasa Arabnya adalah kita menyebutnya dengan an-nuqtah.
an-nuqtatu. Itu tanda titik. Tanda titik. Kemudian selanjutnya selain koma, titik koma dan juga titik, ada selanjutnya yaitu adalah titik 2. Titik 2 seperti ini. Bahasa Arabnya adalah an-nuqtatani. Tinggal dikasih nun, alif dan nun yang jadi titik 2. Titik 2. Kemudian selanjutnya dari tanda baca dalam bahasa Arab ini adalah tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya ini dalam kita menyebutnya adalah alamatul istifham. Alamatul istifham. Yaitu tanda tanya. Tanda tanya. Kemudian selanjutnya adalah tanda seru. Dalam bahasa Arab disebut alamatut ta'ajjub. Alamatut ta'ajjubi. Yaitu tanda seru. Kemudian tanda selanjutnya dalam bahasa Arab atau tanda baca dalam bahasa Arab selanjutnya adalah tanda petik. Itu seperti ini. Ini disebut tanda petik. Bahasa Arabnya adalah alamatu at-tansis. Alamatu at-tansis yaitu tanda petik. Selain tanda petik, ada yang namanya tanda selain tanda petik tadi, ada selanjutnya adalah tanda penghubung. Dalam bahasa Arab disebut tanda penghubung seperti ini. Ini dalam bahasa Arab. Jadi di sini biasanya nanti kita akan mengetahui kalau kita baca kitab-kitab bahasa Arab maka ada tanda seperti ini. Yang seperti ini itu yang disebut tanda asyaratoh. Disebut asyaratoh. Asyaratoh yang disebut tanda penghubung. Tanda penghubung. Kemudian selanjutnya selain tanda penghubung, biasanya dalam bahasa Arab itu bukan cuma satu tanda penghubung. Maka kalau dua disebut seperti ini. Di sini nanti di tengah-tengah ini ada tulisan. Misal seperti ini. Atau seperti ini. Jadi di sini di tengah-tengah ini ada yang disebut itu nanti akan disebut tanda penghubung. Tapi di sini penghubungnya dua, maka disebut asyarotoni. Asyarotoni yaitu
tanda dua penghubung. Dua penghubung. Kemudian tanda selanjutnya dalam bahasa Arab yang disebut tanda seperti ini. Ini adalah disebut tanda tanda kurung. Itu disebut tanda kurung, dalam bahasa Arabnya disebut al-qausani. Yaitu disebut tanda kurung. Selanjutnya, selain tanda kurung adalah dalam bahasa Arab ada juga yang seperti ini. Seperti ini. Maka ini disebut yang namanya alamatul hadfi. Kalau kita baca kitab-kitab Arab, di sini nanti akan ada. Terutama ketika kita menemukan soal-soal imla'il faraw, istilah titik-titik di bawah ini. Nah, itu yang disebut namanya alamatul hadfi. Itu tanda yang kosong. Misal di sini contohnya biasanya ada akmil mayati misal. Maka di bawahnya al-muhandisu titik-titik zahabah atau ila titik-titik. Nah, ini titik-titik ini yang disebut namanya tanda kosong atau tanda titik yang memang tidak ada kalimatnya. Ini adalah tanda-tanda dalam bahasa Arab. Ya, jadi di sini dan ini adalah tanda-tanda dalam bahasa Arab yang kita wajib ketahui ketika kita mau menulis. Begitupun juga ketika kita akan membaca bahasa Arab. Karena dengan mengetahui tanda baca ini, kita akan bisa membaca atau menulis itu dengan benar. Ketika kita membaca bahasa Arab atau tulisan-tulisan Arab, misal ketika kita menemukan huruf istifham, maka intonasinya juga akan beda. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan membahas satu persatu di sini. Kapan, di mana letaknya kata atau tanda koma ini. Insya Allah kita akan membahasnya. Dan mohon doa semoga saya tetap istiqomah dalam menyebarkan atau menyebarkan ilmu tentang bahasa Arab. Dan saya juga ini masih belajar, karena dengan saya menyebarkan ilmu ini maka saya juga akan mendapatkan manfaatnya insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.